selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Victorius Segua, saya dari program studi manajemen. Pada saat ini saya akan memaparkan tugas saya yang berjudul pentingnya investasi dan intensitas studi kelayakan pada mata kuliah studi kelayakan bisnis yang diampu oleh Pak Rifki Suwaji SEMM. Nah, mungkin teman-teman berpikir apa yang dimaksud dengan investasi. Investasi itu teman-teman adalah suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan untuk menanamkan modal yang dilakukan oleh investor bagi itu individu maupun perusahaan dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Pentingnya pemahaman tentang investasi ini teman-teman yaitu untuk meminimalisir risiko yang ada dan kelayakan investasi yang akan kita lakukan serta pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam melakukan investasi. Nah, mengapa investasi itu sangat penting dilakukan? Karena investasi itu memiliki banyak sekali manfaat bagi kita. Di antaranya itu peningkatan nilai aset, penghasilan pasif dari dividen ataupun bunga, serta perlindungan terhadap inflasi. Dalam melakukan investasi, individu maupun perusahaan dapat meningkatkan nilai kekayaan serta dapat membangun masa depan yang lebih stabil secara finansial. Teman-teman juga jangan lupa bahwa setiap investasi yang kita lakukan itu banyak sekali mengandung resiko, baik itu resiko besar ataupun resiko kecil. Resiko investasi diantaranya itu seperti kerugian pada modal dan vitalitas pasar yang ada. Nah, pemahaman tentang risiko investasi ini teman-teman sangatlah penting agar setiap investor dapat mengambil keputusan yang lebih bijaksana sebelum melakukan investasi, serta pentingnya seorang investor itu melakukan diverifikasi untuk meminimalisir risiko yang ada dalam investasi tersebut. Nah teman-teman, sekarang kita masuk pada strategi investasi. Strategi investasi itu meliputi tentang pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh investor untuk mencapai tujuan finansial mereka. Dalam melakukan investasi itu, kita harus perlu mengetahui strategi yang dapat kita gunakan dalam melakukan investasi yang sesuai dengan profil risiko yang kita gunakan. Nah, di sini ada beberapa strategi investasi yang dapat kita gunakan, yaitu seperti strategi investasi nilai. Strategi investasi nilai ini teman-teman berfokus pada pembelian saham yang dianggap nilainya lebih rendah dari harga wajarnya. Nomor 3 adalah strategi perdagangan jangka pendek. Strategi ini berfokus pada pembelian dan penjualan saham dalam waktu yang singkat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga pasar. Nah, contoh dari strategi ini adalah seorang trader membeli saham yang sedang naik karena beritanya yang baik dan beberapa hari kemudian menjualnya dengan harapan mendapatkan keuntungan yang cepat. Nah, setiap strategi yang kita ambil itu harus sesuai dengan profil risiko yang kita ambil, dan teman-teman juga harus memahami bahwa setiap strategi itu ada kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Nomor 2, studi kelayakan. Nah teman-teman, saat ini kita akan membahas tentang studi kelayakan. Nah teman-teman, studi kelayakan ini bertujuan untuk mengevaluasi potensi keberhasilan suatu proyek maupun investasi. Dalam studi kelayakan ini membantu kita dalam pengambilan keputusan dengan memberikan analisis yang lebih mendalam, baik itu dalam aspek ekonomi, aspek teknis, aspek pasar dari proyek tersebut. Nah, dengan adanya studi kelayakan ini, seorang investor dapat mengidentifikasi risiko maupun manfaat sebelum melanjutkan proyek ataupun investasi tersebut. Sekarang kita akan membahas tentang proses studi kelayakan. Proses studi kelayakan melibatkan beberapa tahapan,
termasuk tentang pengumpulan data, analisis pasar, penilaian teknis, dan analisis finansial. Nah, tahapan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang proyek yang akan kita lakukan. Nah, dalam analisis finansial, misalnya tentang proyeksi pendapatan dan biaya yang diharapkan dapat menunjukkan apakah proyek tersebut dapat dilaksanakan. Selanjutnya kita akan membahas tentang kriteria penilaian kelayakan. Kriteria penilaian kelayakan ini teman-teman mencangkup berbagai faktor yang menjadi penentu keberhasilan sebuah proyek. Nah, faktor itu diantaranya seperti potensi pasar, biaya implementasi, serta keuntungan yang telah diperkirakan dalam melakukan investasi atau sebuah proyek. Nah, penilaian ini juga diharapkan dapat mempertimbangkan kondisi pasar. Jadi kesimpulannya itu teman-teman, investasi yang baik itu memerlukan pemahaman tentang pentingnya dan strategi apa yang dapat kita gunakan dalam melakukan investasi. Studi kelayakan juga merupakan poin penting untuk menilai potensi dan risiko sebelum kita mengambil keputusan. Nah, jika kedua hal ini dipadukan, seorang investor ataupun perusahaan dapat mencapai kesuksesannya dalam melakukan investasi. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih.